Sekarang Pak Riza Ramli. Nggak punya Yang lain ya. apapun. Udah nggak usah ditanya lagi. Saya lihat debat 1. Jauh lebih jelek dari debat 2. Tapi even debat 2 persis kayak kuisnya mahasiswa. Saya kira perlu diperbaiki supaya lain kali debatnya jauh lebih baik, tidak dibatasin 1 menit. Yang kedua, dugaan publik bahwa Prabowo pasti beringas, bahwa Prabowo pasti ofensif, bahwa Prabowo pasti emosional. Ternyata tidak terjadi. Pak Jokowi juga ekspektasinya tenang, perdana, presiden, jadi menguasai banyak hal, mestinya lebih tenang, tidak kelihatan emosional dan terganggu dengan perbedaan pendapat. Bang Karnis, saya lihat ini debat bagaikan pribadi yang tertukar. Kayak pacar yang tertukar gitu loh. Kok tidak seperti dugaan, Prabowo pastinya kan emosional, lain-lain. Jokowi mestinya lebih tenang, lagi kuasa, tapi ternyata tertukar nih pribadi. Siap-siap jadi oposisi. Siap. Nah, yang kedua, sebetulnya ini bukan debat dalam pengertian yang kita lazim lihat di luar negeri. Ini sebetulnya a contest of character. Itu sebetulnya substansinya. Dan ini sebetulnya penting. Saya Rizal Ramli udah biasa debat, diskusi sejak mahasiswa. Pada saat saya jadi Menko, diajak Gus Dur keliling ke desa-desa, di mana penontonnya rakyat biasa, ratusan ribu yang duduk di lantai, di tanah, bawa minuman sendiri, naik truk, naik ini. Saya dikasih kesempatan pidato sebelum Gus Dur. Saya bicara banyak data-data, banyak fakta-fakta. Itu rakyat bengong lihat saya. Nggak ada reaksi, saya sampai keringet dingin. Habis itu Gus Dur panggil saya, Rizal, kamu tuh masih kayak orang akademik. Kamu bicara sama rakyat. 1, jangan angle-nya terlalu banyak. Kayak di universitas. Cukup 2 aja. Ceritakan dengan storytelling. Yang ketiga, kamu jangan kebanyakan data. Rakyat kita boro-boro 10-20 data. 1 data aja kagak ngerti. Dan dia bilang, Gus, tapi kalau saya nggak banyak data, saya bukan ekonom, Gus. Kamu pada level ini, rakyat pengen lihat kamu pemimpin apa bukan. Yang penting itu direction, keberpihakan gitu. Jadi untuk golongan menengah, profesional, tidak ada data merupakan kekalahan. Tetapi untuk rakyat biasa nggak penting-penting amat itu. Ya, mereka ingin tahu keberpihakannya pada siapa. Are you part of us? Kamu memperjuangkan kan kepentingan kita apa enggak? Nah, saya kira itu strategi yang dianut sama Prabowo. Sementara saya mohon maaf, saya kecewa sekali kok Pak Jokowi datanya ngasal dan ngawur. Kalau 5%, 2% oke lah, tapi ini udah terlalu banyak. Saya menganggap ini akibat dari kebiasaan ABS dan semi-feudal di lingkungan birokrasi kita. Bukan hanya zaman Jokowi, birokrasi kita pada dasarnya feudal, semi-feudal. Pada dasarnya itu ABS, saya sering sekali waktu jadi pejabat tanya gimana situasi, beres Pak, nggak ada masalah. Pasti nggak beres, karena rakyat banyak ngeluh, banyak komplain. Pejabat kalau ditanya ada masalah, kagak ada masalah, beres gitu loh. Jadi saya harusnya Pak Jokowi bisa kasih data yang
pas, yang bagus. Ini kok ngasal, ya kan? Mungkin karena lingkungannya doyan banget nuduh hoak, jadi kayak kena karma, apa kena karma nih gitu loh. Iya kan? Pertanyaannya jadi siapa yang raja hoak? Kalau betul Ratna Sarumpait raja hoak, Ratu hoak, siapa rajanya gitu loh. Jadi timbul pertanyaan tentang hal-hal ini. Nah tapi saya mau ke soal konten. Soal infrastruktur, kita harus apresiasi Pak Jokowi memang all out soal infrastruktur. Dan itu harus diapresiasi. Bahwa ada pertanyaan tentang planningnya benar apa tidak, biayanya kelebihan apa enggak, saya kira bisa diperdebatkan. Nah dari segi yang lain, Prabowo pertanyaannya juga masuk akal. Ini infrastruktur untuk rakyat atau rakyat untuk infrastruktur. Sebagai contoh, jalan tol ternyata rugi sekitar menurut Menteri PU per hari itu rugi 390 miliar per tahun. 1 miliar per hari. Loh, kalau Pak Jokowi katakan bahwa perlu adjustment, dan itu wajar argumennya, bahwa memang nggak segera kok orang pindah ke tol baru. Tapi kalau ngomong bahwa perlu 10 tahun, 20 tahun, bayangkan aja 10 tahun kali 360 hari kali 1 miliar rakyat yang harus subsidi. Sama juga dengan LRT. Di Palembang subsidinya 9 miliar per bulan. Kalau masih nunggu 10 bulan, 10 tahun, bayangin subsidi. Jadi bukan infrastruktur untuk rakyat, betul-betul ini rakyat untuk infrastruktur. Kenapa ini bisa terjadi? Planningnya nggak jalan, fungsi planning nggak jalan. Ya kembali karena ABS. Kalau presiden perintahkan bangun ini harus jadi. Saya kan ngalamin, ya proyek 35.000 megawatt harus gini, nggak mungkin nggak bisa. Saya orangnya kan sama data kita cek macam-macam, ini nggak mungkin, ini cuma 17.000 megawatt. Kalau lebih dari itu, nanti PLN harus subsidi, karena listrik itu nggak kepake, tetap harus bayar 72%-nya. Nah kami jelaskan kerugian yang bakal terjadi. Teman-teman kan tahu bahwa saya dimaki-maki, Rizal Ramli, macam-macam, tapi kan kejadian semua apa ramalan kami. Termasuk juga soal pembelian pesawat yang jor-joran, yang ada KKN-nya, kebukti semua apa yang kami katakan. Nah, jadi kenapa bisa terjadi? Karena planning nggak jalan. Kenapa planning nggak jalan? Karena hari ini planning function sengaja dihapuskan oleh undang-undang tahun 2003 oleh Bank Dunia yang memberikan kewenangan planning kepada Departemen Keuangan. Harusnya fungsi planning itu harus dikembalikan ke Bappenas, terutama yang long term, karena hari ini Bappenas hanya ngurusin planning untuk kabupaten dan wilayah, harusnya untuk nasional. Negara kita adalah mix ekonomi, di mana planning function itu harus ada. Itulah kenapa Malaysia maju, kenapa sebagian Eropa maju, Cina maju, karena planning function. Itu dia gabungkan ke fungsi Departemen Keuangan. Nanti harus kita pisahkan ini planning function kembali ke Bappenas. Nah yang kedua soal ketahanan pangan. Saya mohon maaf, Pak Jokowi yang gagal kok dalam ketahanan pangan. Kenapa bisa gagal? Kalau non-performance itu wajar. Misalnya ingin capai segini nggak capai. Tapi saya berjalan ke sana, ke arah Haris, bahwa saya berhenti di tengah itu non-performance. Saya tidak mencapai karena banyak hal. Tapi yang terjadi kan saya berjalan ke sebelah sana. Sebaliknya dengan strategi import ugal-ugalan, strategi kebijakan import, dan pemilihan personal yang maunya ke sana bukan maunya ke arah Hari. Jadi harus dibedakan, prestasi tidak tercapai karena non-performance, tapi ada niat ke arah sana, dengan prestasi tidak bisa dicapai karena berbalik arah gitu. Nah,
Saya sebetulnya menunggu-nunggu buat Pak Jokowi minta maaf. Maaf, memang strategi impor pangan ini tidak tercapai. Saya akan mengubah karena saya masih ingin kembali ke Trisakti, ingin capai kedaulatan pangan, saya akan ubah. Itu jauh lebih sportif, jauh lebih simpatik daripada seolah-olah nggak ada masalah. Ini ada masalah strategi, kebijakan, dan personalia yang tidak konsisten. Yang lain adalah soal reformasi agraria. Saya apresiasi Pak Jokowi membagikan sertifikat tanah. Itu memberikan legalisasi terhadap tanah yang sudah dimiliki rakyat. Banyak manfaatnya secara finansial dan ekonomis. Membagikan hak pakai kehutanan sosial, bagus. Tapi itu bukan reformasi agraria. Reformasi agraria adalah membagi tanah untuk rakyat. Nah, saya juga kaget lihat Pak Prabowo, pandangannya ini semua harus negara. Itu pandangan terlalu progresif. Kami ingin seperti Mahathir. Mahathir bagi tanah 5 hektar kepada siapapun orang Malaysia yang mau pindah dari barat ke timur. Habis itu disuruh nanam sawit, karet, coklat, dan dikasih kredit cost of living. 5 tahun ternyata Malaysia ini makmur. Banyak yang pindah. Nah, males orang Malaysia, dia cuma jadi mau tuan kebon. Dia panggillah 3 juta orang Indonesia, terutama NU Nadihin, buat kerja di Malaysia. Tanah kita 8-10 kali lebih luas daripada Malaysia. Kita harus berani kasih tanah 7 hektar untuk setiap orang Indonesia yang mau pindah. Kita beri kredit cost of living. 5 tahun mereka akan jadi sangat kaya raya. Nanti orang Indonesia juga malas kayak orang Malaysia. Kita ajak orang Bangladesh buat kerja di kebun-kebun kita. Soal lingkungan hidup, saya kira ada angle yang menarik di situ. Pertama, Prabowo tanyakan, kenapa digabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Karena wishy-washy, ya. Di seluruh dunia, Kementerian Lingkungan Hidup beda dengan kementerian yang lainnya. Karena itu interdepartemental, dia mengawasin kerusakan lingkungan, melakukan enforcement dan lain-lain. Dengan penggabungan ini, berbagai pelanggaran dalam soal reklamasi, dalam soal tanah dan lain-lain, termasuk di dalam soal Freeport, itu malah ditutup-tutupi oleh kementerian gabungan ini. Sederhana. Kontrak karya Freeport yang diperpanjang itu menghapuskan kewajiban Freeport untuk bayar ganti rugi kerugian sebesar 185 triliun. Ini bisa dipersoalkan oleh rejim yang akan datang. Poin saya adalah kita harus pisahkan kembali Departemen Lingkungan Hidup supaya ada enforcer yang betul-betul menjalankan fungsi pengawasan, monitoring dan enforcement di dalam soal lingkungan hidup. Di dalam soal energi, saya harus apresiasi bahwa Pak Jokowi melakukan banyak hal untuk terjadi transformasi dari energi fosil ke energi alternatif. Misalnya solar, misalnya macam-macam dan lain-lain. Tapi kecepatan transformasinya sangat rendah karena tidak jelas siapa yang membiayai ongkos transformasi ini. Kalau hanya PLN, pasti nanti masalah keuangan PLN. Nah, ada satu poin yang Prabowo nyatakan pada kesempatan itu, bahwa dia akan turunkan tarif listrik. Seperti kawan-kawan ketahui, kalau rakyat yang pakai listrik 450 VA, itu sudah pasti miskin. Memang mereka tidak ada di daftar kemiskinan. Demikian juga 900, mereka itu nyaris miskin. Jadi ketika ini, waktu saya di kabinet saya lawan supaya nggak dinaikin ini dan setuju. Seminggu setelah saya dipecat, langsung dinaikin. Akibatnya apa? Daya beli golongan menengah betul-betul terkuras. Dan Prabowo janji akan mengembalikan di bawah 900
VA akan disubsidi. Ya, nah kalau itu terjadi, daya beli rakyat golongan menengah akan kembali naik, dan kalau itu terjadi membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Itu soal energi. Yang kemudian soal sumber daya alam. Saya apresiasi Pak Jokowi karena berhasil mengambil alih Blok Mahakam, Blok Rokan di Riau. Memang konsesinya sudah selesai. Harus dikembalikan kepada Republik Indonesia. Kalau rejim yang lain bisa jadi nggak dikembalikan, ya kan? Pak Jokowi kembalikan ke Indonesia, walaupun harus bayar. Rokan itu harus bayar 200 juta dolar. Tetapi di dalam kasus Freeport, yang super untung justru Freeport. Satu dapat uang cash 3,8 miliar dolar atau 56 triliun. Tetapi kontrolnya masih di Freeport. Economic right-nya Freeport masih dapat 82% sampai 4 tahun. Yang kedua, Freeport dapat perpanjangan kontrak 20 tahun. Padahal sebetulnya kontraknya itu cacat hukum karena ada penyogokan pada saat perpanjangan kontrak tahun 1991. Yang ketiga, dihapuskan beban kerusakan lingkungan oleh Freeport sebesar 185 triliun. Dapat keringanan pajak. Yang terakhir, smelter yang kalau mau dibangun, Republik Indonesia harus ikut juga. Karena 52% kan. Padahal sebetulnya Freeport ini kita bisa dapatkan dengan murah. Karena pada tahun 2021 pada saatnya kontrak habis, kita memang harus beli asetnya. Tapi asetnya kan udah 10 tahun, udah 15 tahun, discounted price-nya lebih rendah. Dan yang kedua, kalau kita tuntut kerusakan lingkungan sebesar 185 triliun, jangan-jangan kita surplus kok tanpa dapat gratis. Yang terakhir Mas Pardi, waktu saya di pemerintah, ada yang memang mau supaya Freeport diperpanjang kontraknya. Kami katakan kepada Presiden Jokowi, nggak usah. Lakukan last minute, karena nilai perusahaannya Freeport tergantung sama konsesinya. Bahkan kalau kita hang, harga sahamnya akan jatuh. Dan pada waktu itu terbukti, begitu saya keras, harga saham Freeport jatuh, Freeport McMoran ya induknya. Dari 35 dolar per saham turun 5 dolar per saham. Saya katakan, Pak Jokowi kita beli di atasnya. Dengan 5 miliar dolar kita bisa dapat 70% saham Freeport McMoran. Karena Freeport Indonesia kerjanya cuma tukang gali yang dibayar sekian dolar per ton. Kalau harga emas naik atau cadangan naik, itu yang naik value-nya Freeport McMoran. Jadi kita tekan aja hangout last minute, kita bisa dapat ya kan dengan 5 miliar dolar 70%. Dan begitu kita umumkan konsesinya, saham Freeport akan naik dengan cepat 20 dolar minimum. Pak Jokowi katakan, enggak Mas Rizal, saya yakin begitu kita berikan, sahamnya naik 25 dolar. Bayangin kita beli dari 5 dolar per saham, naik ke 25 dolar, ya kan 5 kalinya, kita langsung untung gitu loh. Nah, selama saya di dalam, Pak Jokowi komit dengan itu. Begitu kita keluar, udah lain lagi. Jadi Pak Jokowi ini orang baik, tapi dia bagaikan absorben. Busa. Kalau orang baik yang ngitarinnya dia baik. Kalau orang ngaco yang itunya dia ngaco. Dan kebanyakan yang ada di sekitarnya hari ini tukang ngaco. Terima kasih. Bang Karni sedikit komentar bisa Bang Karni? Sedikit aja komentar. Sedikit ini berapa lama? 5 menit? Iya 1 menit nggak nyampe, setengah menit aja. Jadi yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli ini tadi bagus-bagus saja adanya. Sayangnya Pak Rizal Ramli bukan capres. Yang capres itu Pak Prabowo yang tidak menyampaikan gagasan-gagasan itu. Yang kedua, yang dievaluasi adalah apa?
adalah kinerjanya Pak Joko Widodo. Bagus juga, itu ada banyak masukannya. Dan tidak membahas sama sekali apa yang ingin dilakukan oleh Prabowo. Berarti memang sudah selesai urusannya, Pak Prabowo tidak punya gagasan. Terima kasih Bang Karni, itu yang bisa kami sampaikan kesimpulannya. Tadi tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli. Gak perlu itu. Saya kira yang Saya menyimak disampaikan dengan itu jelas sudah tadi. sangat substansial. Saya menyimak dengan jelas, Fadli. Gak perlu, Jelas gak sekali. Anda Dan tidak you sampai. hanya bolak-balik Nggak fakta. sampai. Ada Datang diam, aja, nah, datang. ada juga diam. Satu hal, Sampai aja. kenapa ini nggak disampaikan ke Pak Prabowo? Pak Prabowo. Begini loh. Sebagai penasehat loh saya Bukan, tanya. saya bukan penasehat. Oh, Saya bukan. bukan anggota tim ses siapapun. Yang penting kalau kami diundang kemanapun kami datang. Misalnya partai utama pendukung Pak Jokowi, Golkar, pimpinannya undang kami buat briefing situasi, solusi, kami datang. Hanura kami datang. Siapa aja yang ngundang datang. Cuman tim pendukung Jokowi nggak berani ngundang kami karena nggak bisa dengar kalau kami omong apa adanya. Kandidat Berani sekali kapan Pak Rizal ada waktu saya atur untuk hadir di bagus, sana. bagus. Terima Saya akan kasih. datang. Nggak Saya ada akan masalah untuk beri gagasan, mau kok Bang Ya. Karni. Bang Karni ini hebat mempertemukan ini. Bang Oke. Karni. Terima kasih.